Oke, Mbak. Sudah direkam. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada nggak yang pernah coba ChatGPT? Ada yang pernah coba nggak? Penny pernah coba, pernah ya. Nah, Ya, iya, Mbak. saya sering ya Kak Ruth ya. Nah, saya itu sekarang kayak punya sekretaris gitu ya, si ChatGPT ini. Nah, jadi biasanya saya akan memberikan prompt. Prompt itu adalah sebuah instruksi yang kita ingin sampaikan kepada si asisten kita nih, asisten AI kita. Jadi biasanya saya karena saya biasanya melakukan AI itu lebih untuk ke konten. Jadi saya bilang, Anda adalah seorang eh, F&B konsultan, ya. Eh, Anda jadi buatkan saya perhitungan supaya saya bisa mendapatkan ya misalnya ya uh, let's say 5 juta per hari dengan menjual misalnya ya makaroni dengan harga misalnya ya ini misalnya ya teman-teman ya 200.000 per loyang. Buatkan saya juga uh, konten planner untuk brand awareness di Instagram. Jadi spesifik juga nih dan thread. Kadang saya sekarang pakai Instagram dan thread. Uh, dan tagline yang baik, yang targeted untuk bisnis saya. Target audience saya adalah mahasiswa usia 15 sampai mahasiswa mahasiswa itu usia berapa? 20 sampai 30 tahun. Nah, ini saya masukin ini. Nah, nanti dia kan akan menjadi asisten kita, dia adalah F&B konsultannya saya, ya kan? Teman-teman paham ya di sini ya. Jadi kalau Kak Ruth kan lawyer ya, Kak Ruth itu kan pengacara kan. Kak Ruth pasti kan ingin punya klien gitu. Targetnya berapa nih kliennya? Misalnya dalam jumlah klien orang atau dalam jumlah income-nya mau berapa, ya kan? Nah, jadi bisa bilang Anda adalah law firm spesialis gitu. Nah, coba buatkan business plan untuk uh, law firm saya gitu kan. Karut kan sebagai pengacaranya. Nah, nanti dia akan bikin. Nah, jadi tadi permintaan saya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan 5 juta sehari dengan menjual makaroni dengan harga 200.000 per loyang. Nah, dia bikin nih. Dia bikin business plan buat saya. Perhitungan target omset. Target omset itu 5 juta per hari, harga jual 200.000. Jadi dia akan bagi 200.000 berarti 25 loyang per hari. Artinya Anda perlu menjual 25 loyang per hari untuk tembus 5 juta omset per hari. Nah, tapi kan gimana caranya? Ya kan? Nah, dia kan bilang nih, ada simulasinya. Dia ada kasih opsi online delivery ya, kita jual kira-kira 15 loyang pakai GoFood atau GrabFood. Terus kita bisa ke kampus-kampus, kos-kos, atau event-event kecil itu kita jual 7 loyang. Kemudian kita dapat walk-in customer 3 loyang, total 25 loyang per hari. Ini simulasi dari si AI. Terus biayanya, nah dia kan bikin nih, kira-kira nih kalau 200.000, bahan bakunya tuh segini, kemasannya tuh segini, gas listriknya segini. Berarti harga pokok produknya saya itu 95.000. Nah, jadi kalau harga jual saya 200.000 dan HPP saya itu 95.000, berarti profit saya itu 100.000 per loyang. Nah, berarti kalau sehari saya jual 25 loyang, saya dapat 2.625.000 per hari. Jadi udah sangat-sangat spesifik dan saya bisa pakai ini ke dalam bisnis model saya gitu.
Berarti kalau saya jualan 26 hari, saya dapat 68 juta dan ini belum termasuk kita potong gaji karyawan, marketing kalau masih ada ya. Nah, ini contoh. Nah, jadi terus kan tadi saya bilang targetnya saya itu adalah mahasiswa. Nah, dia bilang gini, agar harga 200.000 masuk akal, makaroninya saya itu kalau bisa porsinya tuh yang besar. Kalau 200.000 bisa di-sharing 3-4. Jadi kan dia memberikan saya ide. Ya, jadi ntar kalau Kak Ruth itu bidangnya kan pengacara law firm, jadi kita cari idenya dari sana gitu. Jadi si AI ini adalah manager assistant manajernya kita gitu. Nah ini jadi kita bisa bikin kayak oh tambah ekstra topping nih, ekstra keju, ekstra beef, misalnya tambah 10.000 nih, tambah ini, terus ada level pedas, jadi biar seperti buat mahasiswa. Terus packagingnya tuh ini, dia udah kasih saran. Dan tadi kan saya bilang kasih tagline-nya dong gitu kan. Tadi di atas ini kan prompt-nya saya adalah ini. Nah, ini boleh difoto nih. Ini prompt ya. Jadi Anda adalah seorang legal konsultan ya. Saya adalah pengacara yang banyak menghandle masalah misalnya tanah gitu kan atau apa gitu. Nah, jadi saya ingin mendapatkan 5 klien gitu. 5 klien setiap bulannya dengan penghasilan misalnya 100 juta. Buatkan saya ya kan strategi untuk branding dan ini apa target saya adalah misalnya businessman gitu. Nah, itu di umurnya gitu. Jadi spesifik. Nah, jadi di sini contohnya dia bilang karena saya targetnya mahasiswa, maka dia kasih tagline-nya makaroni loyang anak kos. Nah, jadi kan makaroni loyang anak kos seru juga nih ya kan. Jadi dia kasih nih satu loyang kenyang bareng nih tagline. Makaroni loyang solusi lapar akhir bulan. Kan kita nggak semuanya mungkin cocok dengan kita ya. Makan ramai, bayarnya santai, bukan sekedar makaroni. Ini penyelamatan. Makaroni loyang favorit nongkrong, satu loyang kenyang bareng. Nah, menurut dia yang paling oke itu satu loyang kenyang bareng. Nah, terus ini dia masuk ke content planner karena tadi saya minta dia kasih saya content planner. Maka dia akan kasih tahu bahwa di dalam kontennya ini ada 3 goal. Yang pertama brand awareness, yang kedua adalah yang relate dengan kehidupan mahasiswa, yang ketiga bikin lapar. Ya, FOMO itu ikut-ikutan gitu, ya. Terus jadi dia kasih nih content planner. Minggu pertama tulisnya gini temanya, anak kos lapar jam 11 malam. Tuh. Jam segini dompet tipis perut teriak gitu kan. Nah, terus ini kalau thread, makan enak rame-rame itu lebih hemat daripada sendirian gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh ide yang diberikan oleh si AI untuk membantu kita membuat konten. Nah, saya akan simulasi next instruksi saya untuk si AI. Ternyata saya suka nih, saya suka sekali, kelihatan ya teman-teman ya, tagline satu loyang kenyang bareng gitu. Nah, ya kan? Saya suka yang ini. Buatkan saya skrip video ya, skrip video dengan tema anak kos lapar jam 11 malam. Tuh. Instruksi saya yang berikutnya adalah ini. Nah, langsung dia akan buatkan berikut adalah skrip video dengan tema anak kos lapar jam 11 malam, fokus tagline-nya satu loyang kenyang bareng. Ya, jadi bahasanya kan udah dibilang buat anak-anak muda, jadi dia tuh cari yang lebih relate dan ringan. Nah, jadi jam 11 malam di kosan judul videonya. Jadi itu yang kita masukkan ke dalam Instagram kita. Nah, ini tinggal kita bikin videonya nih. Kita rekam dulu nih jam di HP, nunjukin jam 23.00. Suasana kamarnya redup. Terus kita masukin teks di layar jam 11 malam titik. Nah, ini teman-teman bikin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman susah untuk membuat video, semua ini ya di copy. Semua ini di copy ya, di copy, dipindahkan ke CapCut. Di sini ada yang tahu CapCut? Ada yang tahu CapCut? Jawab Tahu. tahu ya. Nah, di
CapCut itu ada AI yang bisa membantu kita untuk membuat video. Nah, hanya saja di CapCut itu kalau kita mengambil yang tidak berbayar, itu kita cuma dikasih 2 kali untuk dibuatkan video. Nah, jadi caranya gimana? Saya bikin akun CapCut banyak, bisa ada 5 akun dengan email yang berbeda-beda. Jadi yang ini dia udah bikinin video, yang ini udah bikinin video, yang ini udah bikin video. Nah, mungkin contoh videonya Penny bisa share nggak ya kalau dari Penny ya? Waktu itu saya pernah tunjukin ke Penny ya, biar ada di handphone Penny. Karena uh, saya udah nggak bisa connect WhatsApp di sini. Oke. Laptop saya nggak Saya bisa, cari dulu ya, Mbak. laptop saya nggak bisa upgrade WhatsApp yang terbaru gitu. Nah, jadi itu dalam waktu 3 detik dia udah bikinin kita video otomatis ya. Jadi kalau di CapCut itu, kalau teman-teman punya CapCut, dia ada di bagian, jadi script yang tadi kita copy, kita masuk namanya AI generator di CapCut. Di sini ada AI generator, ini CapCut. Di sini ada AI generator, kita pilih ya. Kemudian kita klik, dia akan pilih AI effect atau AI video. Kita pilih AI video. Kemudian prompt yang tadi saya copy paste. Setelah saya copy paste, dia otomatis bikinin videonya. Yang tadi itu. Ya. Jadi langsung kita sudah bisa mendapatkan ide, ya. Kita nggak perlu copy sepenuhnya ya, tapi itu bisa kita jadikan sebagai satu ide gitu. Jadi tadi saya coba ya. Ketemu nggak, Pen? Tunggu, Mbak, sebentar ya. Mau dikirim ke grup ya, kirimnya ya. Buka aja langsung, jadi yang lihat di sini Oke, bentar-bentar. bisa lihat. Oh ya ya, di copy ke situ. Di copy, bisa nggak ya masuk ke situ ya, Pen? Bentar, Mbak. Buka dari sini ya. Ya, oke. Think you're hydrated? Maybe not. 1. Saya share screen ya. Bentar. Ya. Ini nggak bisa, Mbak. Tolong di-approve, Mbak. Think you're hydrated? Maybe not. 1. Tired for no reason. 2. Dry skin and a dull complexion. 3. Headaches or brain fog. 4. Cravings late at night. Hydration starts with the right water. DM Hydrate for a free guide. Ya, Mbak. Nah, itu dibikin dari AI video itu di CapCut. Nah, coba teman-teman kalau seumpama apa mau bisa tulis promptnya di CapCut. Jadi kalau masuk ke CapCut, udah pilih yang itu, di sini ada tulisan Bring Ideas to Life with Video. Kita ketik aja yang tadi tuh. Misalnya kan dia tadi jam 11 malam. Nah ya tadi ya. Ini kan. Nih. Jadi jam 11 malam. Ini ya AI-nya saya nih ya. Dia akan buatkan saya ini. Uh, buatkan video
0 sampai 3 detik. Jadi kita benar-benar pakai ini, promptnya ini. Kita ketik visual, jam HP, menunjukkan, benar-benar kita pakai ini ya. Nggak kita rubah-rubah lagi. Kalau saya gitu. Suasana kamar kos redup. Teks di layar jam 11 malam. Sound jam berdetak atau musik pelan. Dan efek lapar. Saya generate. Ya, saya generate teman-teman lihat. Tunggu ya, kita tunggu. Tapi kadang-kadang trial error gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman semua ini kan sebenarnya untuk memberikan ide. Jadi nanti dari itu teman-teman yang bikin-bikin sendiri bisa juga nggak pakai videonya, tapi ngambil idenya gitu. Iya betul. Nah, biasanya kalau dia ngomongnya itu dalam bahasa Indonesia itu kacau banget. Kalau Inggris masih oke. Jadi biasanya saya rubah pakai voice over diri saya sendiri. Nah, terus kan buat saya juga kaku ya. Jadi akhirnya saya bikin lagi videonya sendiri gitu. Nah, tapi kalau mau yang kayak tadi yang si Penny tadi share itu lumayan. Dari saya coba-coba itu yang lumayan apa? Nggak terlalu kaku banget lah gitu. Ya tetap aja. Jadi AI itu kan adalah orang apa asisten kita ya itu adalah salah satu contoh kalau ingin kita membuat konten video dia bisa banget membantu kita untuk apa memberikan ide gitu itu yang penting sih ya yang ide kayak misalnya ini oke ini ya ini udah oke sorry ini udah jadi ini tuh ini AI yang bikin nih 23 ya kan nah di belakangnya dia salah. Nih, dia baru cuma begini. Nah, jadi biasanya kita bisa ulangi lagi. Oh, uh, kita promptnya kita rubah lagi gitu. Itu kita bisa lakukan itu. Tapi kalau kita belum berbayar CapCut-nya, memang apa tuh namanya kita cuman ada batas kayak saya ini saya cuman ada batas 3 kali pakai lagi. Jadi saya harus bikin lagi nih. Kayak tadi kan dia bilang saya cuman ada batas 3 kali lagi. Nah ini saya promptnya tuh benar-benar persis menunjukkan jam 23.00 gitu. Nah dari situ sebenarnya saya bisa jadi ada ide. Kita kalau mau cari ide video-video yang gratis kita bisa dapat dari Canva. Dan di Canva juga ada AI asisten buat kita. Nah itu, nah kalau saya sampai detik ini saya masih menggunakan yang gratis. Saya belum bayar yang AI. Jadi saya nggak masukin email saya dan apapun. Jadi makanya tadi kan ada yang tanya, login atau stay logout. Saya pilihnya stay logout. Jadi dia nggak akan pernah ngerekam nih ini. Nah, sampai sini jelas ya? Jelas ya? Oke. Terus kalau misalnya ternyata itu kan video kita udah bikin, kita udah post di Instagram kita. Terus kita pengen bikin di thread, ya kan? Jadi kita bilang buatkan konten untuk di post di thread tentang dengan tema satu loyang kenyang bareng. Buatkan dengan bahas yang mudah dipahami oleh mahasiswa usia 20 sampai 30
tahun. Nah, kita lihat nih, itu kan thread. Tadi kan Instagram. Nah, terus dia bikin nih, jam 11 malam, titik, lapar, duit pas-pasan. Tapi kalau makan rame-rame kok rasanya lebih nikmat ya. Nah, ini saya langsung ambil ini, saya paste di thread. Gitu. Ini kita langsung copy ini. Gitu, teman-teman. Nah, dia sering akan tanya, get smarter respond untuk login, sign up free. Ini saya selalu abaikan. Saya naikin aja ini. Saya sampai saat ini saya belum mau kasih AI, saya punya email. Gitu. Nah, dia kasih beberapa contoh. Anak kos itu bukan nggak punya duit, cuma jago bagi-bagi biaya biar tetap kenyang. Satu loyang kenyang bareng. Nah, istilahnya gitu. Ini kan kita untuk membangun brand ya kan, brand produk yang saya ingin ini. Dia kasih contoh lagi nih, tanggal tua bukan berarti harus menderita. Patungan, makan rame-rame, kenyang bareng. Satu loyang kenyang bareng. Nah, ini contoh yang ketiga, keempat, kelima. Nah, keenam tuh, dia kasih banyak. Nah, terus dia kasih tahu juga nih waktu posting terbaik, tips agar thread ramai. Akhiri dengan pertanyaan. Nah, kita boleh ikutin, kita boleh enggak. Tujuannya ini adalah kita jadi lebih punya ide. Terus misalnya nih, saya masih bingung, buatkan lagi 5 opsi konten. Dia akan bikin lagi yang lain, kayak gitu, teman-teman. Tuh, satu loyang banyak tangan, kenyang bareng-bareng. Dia akan bikin lagi, anak kos banget. Hidup hidup anak kos itu soal kerjasama, patungan beli makan, rebutan sendok, terus kenyang bareng gitu. Dia akan bikin lagi, sampai kita bilang masih belum ketemu yang bagus gitu. Nah, itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, supaya nggak terlalu bingung. Gampang? Bisa dipahami? Bisa ya? Gampang kan? Nah, jadi silakan nanti teman-teman coba. Intinya adalah kenapa kita harus mulai juga menggunakan AI supaya apapun bidang yang teman-teman dengan lagi tekuni ini, bisnis ataupun jasa ataupun apa, teman-teman bisa mendapatkan ide dari si AI asisten ini. Kita nggak perlu menjiplak 100%, tapi paling enggak kita punya guidelines. Dari situ kita tinggal rubah dengan bahasanya kita sendiri, dengan suaranya kita sendiri. Kalau teman-teman ada follow Lasanya dan Makaroni, itu adalah akun yang saya lagi bangun saat ini. Itu skripnya itu semua dari AI. Skripnya semua dari AI. Ya, saya spotlight lagi. Dan sekarang ini si AI ini semakin pinter. Dia makin tahu bahasanya saya, caranya saya menyampaikan. Jadi dia semakin begitu saya instruksi, dia dia makin mengerti. Jadi misalnya kayak ini. Mama selalu bilang tumis bawang pakai api kecil biar aromanya keluar perlahan. Nggak bisa diburu-buru. Nah, ini adalah kalau apinya terlalu apa? Besar, kata-katanya itu dari AI. Ini dari AI. Inilah rasanya dan makaroni yang dulu sering saya buat bersama Mama. Dari kecil, saya bermimpi ingin seperti Mama bisa menghadirkan kebahagiaan dari dapur. Rasanya dan makaroni selalu berhasil menghadirkan senyum di meja makan. Creamy, cheesy, dan penuh nostalgia. Pre-order sekarang dan nikmati rasa yang selalu bikin rindu. Langsung DM atau klik link di bio buat order ya. Ini skripnya semua dari AI. Tapi saya rubah-rubah dikit, suara saya isi. Video saya bikin video. Editing saya editing. Tapi saya masih sederhana. Kalau orang yang udah itu, mereka bisa lebih ini ya. Maksudnya teman-teman take one step at a time gitu ya. Yang penting manfaatkan apa yang kira-kira bisa lebih membantu teman-teman supaya bisa bisnisnya itu atau apapun yang sedang dikerjakan bisa berjalan lebih lancar gitu. Nah itu. Jadi silakan teman-teman coba. Terus kalaupun di sini ada yang perlu menulis esai atau menulis buku, pengen cari ide, bisa juga menjadikan AI itu sebagai writing assistant-nya kita. Kemudian nanti tentunya kita nggak bisa jiplak
saya sering dapat ide dari sana, kemudian saya mencari Penny karena Penny kan di sini adalah writing coach kan. Jadi Penny sudah membantu saya membuat berapa buku ya Pen ya? 10 ada nggak ya? Banyak. Banyak lah, dari Kinsmam aja udah 380-an kan. Nah, dari saya sendiri mungkin 10-an lebih gitu. Jadi kalau saya dapat ide nih kayak cooking memoir dapur Mama Chun itu saya bikin buku, saya dapat idenya dari AI, kemudian saya harus diskusikan konsulnya dengan si Penny ini ya untuk bisa mendapatkan apa kalimat yang lebih manusiawi gitu, lebih manusia bukan robot gitu ya. Karena biar gimana pun juga si AI ini kan robot gitu. Nah, kita adalah yang pegang kendali gitu. Jadi kita bisa mendapatkan ide, tapi jangan kita jiplak 100% gitu. Kita rubah-rubah sedikit dengan style kita. Mungkin itu aja dari saya karena ini sebentar lagi kan udah ini juga ya 10 menit lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Kalau yang mungkin tadi masuknya telat nanti Penny akan share kopi apa rekamannya ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing juga boleh silakan Pen. Eh, saya mau nanya Mbak, tadi kan kita masuk di CapCut-nya tuh nggak pakai login, nggak berbayar. Itu maksudnya bikin akun berarti kita beda-beda emailnya gitu. Iya, iya, saya beda-beda email. Oh, oke. Satu email kayaknya dikasih beberapa kesempatan gitu. Itu kalau kita mau nyoba-nyoba kan. Terus Heeh. kayaknya ya kalau yang buat video banyak banget sih apps-apps yang lain yang juga kasih kita buat coba-coba gitu. Kayak saya yakin juga di CapCut juga ada. Bukan di CapCut, di Canva. Di Canva Heeh. juga ada. Uh, tapi ya biasanya setelah sekarang saya kebanyakan mengambil skripnya aja. Jadi videonya tetap saya bikin. Kayak Penny kan banyak tuh yang Penny bisa bikin. Tapi kita jadinya cepet banget. Jadi saya hanya kerjanya cuman ngerekam suara saya, terus dirapiin teksnya, udah gitu udah gitu. Karena kita nggak usah cari ide-ide lagi gitu. Oke, Tapi oke. memang di tahap awal kan dia bahasanya kaku kan. Heeh. Nah, kita harus ngerubah dulu sampai kita tahu promptnya yang semakin kita detail, jadi dia makin cepat. Kayak tadi kan saya bilang target saya mahasiswa usia 20 sampai 30, Hmm. bahasanya yang mudah dimengerti. Jadi si AI ini nggak langsung kasih kita bahasa yang baku banget kan. Jadi yang AI itu adalah promptnya kita. Jadi yang kita belajar itu promptnya kita. Instruksinya kita kepada si AI ini semakin dipoles, semakin pinter kitanya, si AI-nya juga menghasilkan hasil yang semakin mendekati apa yang kita inginkan. Itu luar biasa sih. Sampai saya ada teman di grup yang lain, saya kemarin baru nunjukin anak saya bilang ke anak saya, dia boleh juga belajar. Karena temen kenalan lah, saya tahu dia di grup, tapi kita belum pernah kayak ketemu atau ngobrol, enggak. Cuman kita di satu grup yang sama, karena dia minta follow, dia punya YouTube, dia bikin music video dari AI. Hmm. Jadi dia tuh suka nyanyi, terus dia mungkin punya cita-cita pengen punya boy band gitu. Nah, jadi dia bikin boy band dengan 3 orang, terus dia ketik-ketik liriknya, jadi lagu gitu. Terus dia post di YouTube tuh. Jadi terus dia kayaknya ikut-ikutan kompetisi juga kayak gitu. Kak Ruth ada tanya, kalau pakai AI buat cari saya kok nanya tapi kayak suka nggak valid. Oh, oke. Jadi kan misalnya kalau cari kerja, misalnya saya ingin mendapatkan pekerjaan di law firm dengan apa misalnya dia punya target cost-nya ya. Misalnya kan ada kan yang lebih ke environmental, ada kan yang lebih ke apa gitu kan, law firm gitu kan. Jadi tolong carikan saya 5 law firm yang sesuai gitu. Nah, terus misalnya dia udah keluar nih law firm A, B, C, D. Bagaimana saya membuat profil biodata saya untuk mengajukan CV saya ke law firm A. Rapikan CV saya, biodata saya. Saya sampai Instagram gitu, saya juga minta dia tolong buatkan bio Instagram saya. Jadi saya rubah-rubah terus.
ntar bulan ini, bulan depan ini gitu, kayak gitu. Udah pernah sih Kak, cuman kayak masih belum bisa. Tapi Ya benar. ada juga yang bilang kayak kamu tuh bisa pakai AI untuk bahkan job listing, nyari vacancies. Cuman kok error terus ya, tapi banyak orang yang berhasil. Jadi aku bingung apa promnya yang salah gitu-gitu. Uh, Memang uh, sih uh, ada yang bisa gitu, kayak kemarin saya cari sesuatu AI nggak bisa nemuin tapi Google bisa nemuin hmm. gitu. Kadang-kadang di blok chat GPT-nya itu di blok karena si Google kan punya Google Gemini, Oh iya benar-benar benar. jadi nggak keluar. Dan sekarang AI itu ada orang berbayar. Jadi kalau kita search buat cari saya ingin jalan, Anda adalah tour guide. Saya ingin jalan-jalan ke Malang. Coba berikan 10 tempat makan bakso yang enak. Nah, dia kadang-kadang yang orang berbayar itu yang muncul dulu. Makanya gitu Iya iya sekarang. iya. Jadi dia sudah udah enggak itu, ya memang sih kita kita nggak bisa sepenuhnya rely itu seperti kayak asisten, tapi kita bisa mendapatkan ide gitu. Jadi misalnya top 5 website untuk orang yang ingin cari kerja. Dia kan bilang nih, misalnya LinkedIn lah, apalah, apalah, apalah gitu. Terus begitu, ya kayak gitu. Tapi nggak semua itu bisa kita gunakan langsung, masih harus kita proses lagi gitu. Tapi lumayan sih, menurut saya teman-teman perlu juga lah untuk ini, buat seru-seruan. Thank you Mbak, Kak. Ini juga video. foto dulu ya, Mbak. Foto dulu dong teman-teman. Heeh. Foto Uh, dulu ya, Mbak, sebelum ini oh iya, tinggal 4 lanjut. menit lagi. Mbak Wulan, Bu Monica, Mbak Bene mau buka. Oke. Mbak Ruth, yang satunya. Ada Ruth juga nih. Iya, 2 root nih. Oke. Mau open cam nggak, Mbak Ruth? Nggak ya. Kita coba dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Boleh tuh kayak Benny tuh gitu. Boleh, boleh. K-pop, K-pop nih. Oke, kayak gini ya. Oke. Wulan, Satu, ini Wulan. satu, dua, tiga. Oke. Thank you semuanya. Thank Semoga you. apapun Thank yang you, kita Bang. tuliskan tadi, kita sudah rencanakan, kita intensikan bersama-sama, Thank you. bisa menjadi langkah-langkah kita ya di tahun 2026, dan semoga satu persatu yang kita tuliskan bisa menjadi kenyataan ya. Tentunya bukan hanya menulis, kita juga harus ada usaha untuk membuat semua itu terwujud. Amin. Amin Amin. ya. Oke, Amin. teman-teman. Sampai Baik, ketemu kalau lagi. masih Amin ya Rabbil Alamin. pertanyaan seputar AI, seputar semuanya, nanti welcome untuk chat saya. Ya, bisa di Instagram atau itu. Ntar kita sharing-sharing aja gitu. Kalau Ya, oke. juga. Ntar boleh ya nanya-nanya tentang AI di WA. Boleh, apalagi Japri nih Bu ya. Monica nih ya, Japri. jualan produk, kritik ada, kosmetik ada, harus pakai AI. Iya betul. Iya kalau enggak memang pusing mikirin Mesti, kontennya. iya. Ya. Manfaatkanlah AI untuk membuat konten kita, karena pada akhirnya konten kita itulah yang membangun personal branding kita gitu. Jadi Mm-mm. sedikit-sedikit teman-teman, saya juga suka males sih, cuman ya ya seminggu satu lah. Kalau dulu kan bisa tuh ya seminggu setiap hari gitu ya. Kalau sekarang kan memang sibuk banget. Ya seminggu satu lah, atau paling enggak kita luangkan sedikit waktu lah untuk membuat konten. Ya, oke, bye semuanya. Oke, thank you, Fong. Bye.